Cause I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to... Halo Sobat Duta Balap, bagaimana kabar Sobat semuanya? Tahukah Sobat jikalau legenda MotoGP, Alex Criville ikut berbahagia saat melihat Francesco Bagnaia memenangkan MotoGP Amerika Serikat 2025. Bagi Criville, hasil itu sekaligus menjadi sinyal bahaya untuk Marc Marquez karena kini Bagnaia sudah menemukan pengaturan motor terbaiknya. Seperti diketahui, Bagnaia berhasil merebut kemenangan pertama di musim ini saat mentas di MotoGP Amerika Serikat 2025. Rider yang akrab disapa Pecco itu ungguli Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio pada balapan yang berlangsung di Circuit of the Americas, Kota, Senin 31 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Bagnaia sukses mengamankan podium tertingginya di musim ini karena tak luput dari insiden Marc Marquez. Marquez harus terjatuh di tikungan 4 pada lap ke-9, sehingga Pecco yang berada tepat di belakangnya langsung merangsek naik. Meski begitu, Criville menyanjung kinerja Bagnaia. Dia mengatakan kalau Pecco berhasil menemukan kembali performa terbaiknya setelah melempem di 2 seri balapan sebelumnya. Pecco akhirnya menemukan momentumnya. Saya rasa dia memiliki semua data dari pembalap Ducati, terutama dari Marc. Timnya menganalisis data tersebut dan mencoba memberikan yang terbaik agar Pecco bisa kembali ke performa terbaiknya, ujar Criville, dilansir dari Motosan, Rabu, 2 April 2025. Criville melihat Bagnaia sangat nyaman mengendarai kuda besinya pada saat balapan berlangsung. Menurutnya, penampilan Pecco di kota adalah yang terbaik sejauh ini. Ketika seorang pembalap terlihat kaku dan tidak lepas, itu berarti ada sesuatu yang salah. Tapi pada hari Minggu, Pecco terlihat mengendalikan motor dengan bebas, penuh semangat, dan memaksimalkan potensinya, ujarnya. Dia melakukan apapun yang dia inginkan dengan Ducati, dan sejauh ini belum pernah terlihat sebaik ini, sambungnya. Lebih lanjut, Criville mengungkapkan Bagnaia telah menemukan setelan terbaik pada motornya. Dia cukup yakin murid Valentino Rossi itu bisa kembali meraih hasil positif di seri balapan MotoGP Qatar dan Spanyol yang menjadi sirkuit terkuatnya. Saya pikir dia telah menemukan setelan motor yang ideal dan sekarang ia akan menghadapi sirkuit yang lebih menguntungkannya, seperti Qatar dan Jerez, tutur Criville. Bagnaia dan para rider kelas utama lainnya akan kembali balapan di MotoGP Qatar 2025. Seri balapan keempat itu bakal digelar di sirkuit Lusail pada 11-13 April 2025. Sementara itu, Miguel Oliveira dipastikan absen di seri MotoGP Qatar 11-13 April 2025 setelah cedera bahu yang dialaminya di GP Argentina. Oliveira, yang telah meraih 5 kemenangan di MotoGP, terlibat dalam kecelakaan dengan pembalap pemula Gresini, Fermin Aldeguer, pada balapan sprint GP Argentina, media Maret lalu. Kendati tidak ada tulang yang patah, Oliveira mengalami kerusakan pada ligamen bahu kiri yang membuatnya harus menarik diri dari sisa balapan tersebut. Cedera ini memaksanya untuk absen pada GP Americas akhir pekan lalu, dengan pembalap penguji Yamaha, Augusto Fernandes, menggantikannya. Setelah menjalani pemeriksaan medis pekan ini untuk mengevaluasi kemajuan pemulihannya, Pramac Yamaha mengonfirmasi bahwa Oliveira akan absen juga pada seri keempat musim ini di Qatar. Fernandes akan kembali menggantikannya. Setelah menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut untuk menilai kemajuan pemulihan bahu kirinya yang cedera akibat kecelakaan saat balapan sprint di Argentina, Prima Pramac Yamaha MotoGP dengan menyesal mengumumkan bahwa Miguel Oliveira harus absen di GP Qatar juga, yang dijadwalkan pada akhir pekan 13 April di sirkuit Lusail. Seperti yang terjadi pada GP Americas akhir pekan lalu, di mana ia finish ke-13 dalam balapan pada hari Minggu, pembalap penguji Yamaha Factory Racing MotoGP, Augusto Fernandes, telah dikonfirmasi sebagai pengganti Oliveira. Fernandes menandatangani kontrak pada musim dingin untuk menjadi pembalap penguji Yamaha setelah kehilangan tempat di tim Tech 3 KTM untuk musim 2025. Mengenai balapan lainnya yang akan dihadiri Fernandes, masih belum jelas pada tahap ini karena ia dijadwalkan untuk mengikuti 6 wildcard untuk Yamaha. Nah sobat, kendati Oliveira mengalami cedera, tim Pramac memulai musim pertama mereka dengan mesin Yamaha dengan hasil yang solid,
Jack Miller finish kelima pada balapan terakhir di kota. Di sisi lain, setelah absen akibat dalam proses pemulihan pasca operasi, pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin dikabarkan siap untuk kembali ke trek dalam waktu dekat. Tepatnya di MotoGP Qatar 2025 di sirkuit Lusail, Qatar pada 11 sampai 13 April. Martinator sudah absen sejak MotoGP Thailand 2025 akibat kecelakaan yang dialaminya saat latihan, sehingga digantikan oleh test rider Lorenzo Savadori. Berdasarkan laporan dari dokter yang menangani cedera pada Martin, disebutkan bahwa pemulihannya berjalan baik dan positif. Terlihat evolusi yang baik dari hasil operasi, memungkinkan kita memulai penyembuhan secara fungsional, pergi ke Qatar dan melihat apa yang diperlukan dia, Martin, agar bisa berpartisipasi, tentunya setelah melewati pengecekan medis MotoGP, kata Dr. Xavier Mir dikutip dari Motorsport, Kamis 3 April. Bersamaan dengan itu, Martin juga diizinkan untuk meningkatkan intensitas latihannya terutama kardio dan bersepeda. Jika melihat kondisi tersebut, ada peluang besar Jorge Martin berlaga di MotoGP Qatar 2025, menandai debutnya bersama Aprilia. Namun tetap ada tes kesehatan akhir bersama Angel Charte, Direktur Medis MotoGP World Championship. Keputusannya yang bakal menentukan apakah Martin bisa kembali ke trek di Qatar. Ada tantangan lain menanti, mengingat Jorge Martin tidak memiliki banyak waktu mencoba RSGP. Tetapi Lorenzo Savadori mengungkapkan, pihak Aprilia telah melakukan banyak penyesuaian. Ini berbeda dari yang dia coba di Barcelona dan Malaysia. Terus dikembangkan dan semakin dekat dengan permintaan dia, kata Savadori. Savadori mengungkapkan Aprilia telah banyak berkomunikasi dengan Martin perihal RSGP yang bakal jadi tunggangan Martin musim ini. Sebagai informasi, secara total Jorge Martin hanya berkesempatan mencoba RSGP 2025 sebanyak 13 lap saja di sirkuit Sepang, Malaysia sebelum mengalami kecelakaan dan absen di 3 balapan pertama. Minimnya kesempatan mencoba motor membuat Aprilia sempat mengajukan usul buat mengubah peraturan MotoGP agar Martin diperbolehkan melakukan tes. Ide baru tersebut nampaknya ditentang oleh beberapa pihak seperti Davide Tardozzi, bos Ducati. Menurut saya ini ide bagus di masa mendatang. Kita juga pernah menghadapi masalah serupa dengan Enea Bastianini di 2023, tetapi tidak ada yang memberinya kesempatan untuk tes, kata Tardozzi. Mengikuti aturan konsesi MotoGP, tim yang pembalapnya bisa melakukan tes tanpa dibatasi adalah tim di peringkat D yakni Honda dan Yamaha. Aprilia ada di level C. Sehingga selain kedua tim itu, pengujian privat dilakukan pembalap harus pakai motor produksi. Dalam kasus Aprilia, Martin hanya diperbolehkan mengetes RS-V4. Persaingan untuk gelar juara MotoGP 2025 memasuki dinamika baru dengan rencana pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, untuk kembali ke lintasan. Jorge Martin menjadi salah satu nama pertama yang disebut dalam peta persaingan karena statusnya sebagai juara bertahan. Akan tetapi, kecelakaan saat tes pramusim dan insiden serupa dalam latihan saat belum pulih benar memaksa Martinator menepi hingga 3 seri balap pertama telah dirampungkan. Martin secara bertahap menunjukkan eksistensinya. Setelah hadir di garasi tim Aprilia pada seri MotoGP Americas akhir pekan lalu, pembalap asal Madrid itu berniat untuk kembali mengaspal pada balapan berikutnya. Tujuannya adalah sirkuit Lusail di Lusail, Qatar, yang akan menjadi venue seri MotoGP Qatar pada 14 hingga 16 April mendatang. Kabar baik bagi Martin, dokter kini mengizinkannya untuk terbang ke Qatar setelah pemeriksaan medis yang dijalaninya pada Rabu, 2 April 2025, di Rumah Sakit De Zeus, Barcelona, Spanyol. Dr. Xavier Mir selaku ahli medis yang menangani operasi Martin mengatakan pemulihan pada retak tulang di bagian pergelangan tangan sang pembalap berjalan dengan baik. Pemeriksaan klinis dan radiologis pada retak tulang scaphoid, radius, dan triquetrum menunjukkan evolusi yang bagus, ucap Xavier Mir, dilansir dari motorsport.com. Ini memungkinkan kami untuk memulai tahap baru dalam pemulihan fungsional, untuk pergi ke Qatar dan melihat bagaimana sensasi pembalapnya untuk bisa berpartisipasi dalam balapan. Mir menambahkan bahwa Martin tetap harus menjalani pemeriksaan medis di sirkuit jelang akhir pekan lomba untuk mendapatkan izin tampil. Martin kini mempercepat pemulihan fisiknya.
Sebelum pemeriksaan juara dunia 2 kali tersebut telah diperbolehkan untuk meningkatkan intensitas latihannya, terutama dengan program kardio dan bersepeda. Masih menurut motorsport.com, Martin direncanakan untuk pemeriksaan kondisinya sekali lagi pada Selasa, 8 April 2025, pekan depan. Kembalinya Martin diharapkan bisa memeriahkan persaingan untuk gelar juara yang saat ini melibatkan pembalap-pembalap dari pabrikan yang sama. 3 pembalap teratas semuanya adalah penunggang motor Ducati Desmosedici GP dan bahkan dari spesifikasi yang berbeda. Alex Marquez, Gresini Racing, memimpin klasemen dengan konsistensi di atas motor lama. Sejak awal musim, dia selalu finish kedua. Sementara pembalap tim pabrikan, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, telah mengumpulkan kemenangan tetapi sedikit terganggu inkonsistensi. Terkini Marc Marquez gagal finish dalam balapan utama MotoGP Americas meski sudah unggul jauh. Tren kemenangan beruntun si alien terputus di balapan, sprint dan GP yang ke-6. Di sisi lain, Bagnaia menemukan kembali failingnya hingga memaksimalkan blunder rekan setim untuk kemenangan perdana sebelum Tour Eropa di mana dia lebih kuat. Adapun Martin, dia menghadapi tantangan untuk menemukan kecepatannya secepat mungkin, termasuk untuk mengalahkan Marc Marquez sebagai favorit juara. Saya berharap bisa menjadi salah pembalap yang mengalahkannya, Marc Marquez, ucap Martin pada pekan lalu seperti dilansir dari GP1.com. Akan tetapi, saat ini, meskipun saya berada di lintasan, itu akan menjadi hal yang mustahil. Saya harus realistis, saya tertinggal 5.000 sampai 6.000 km daripada pembalap lain. Saya pulih dari cedera dan memiliki motor yang benar-benar baru bagi saya. Martin baru musim ini mengendarai Aprilia setelah selalu menunggangi Ducati sejak debutnya di kelas para raja yang langsung menghasilkan kemenangan pada 2021. Upaya Aprilia untuk mendorong aturan hak khusus berlatih dengan motor balap bagi pembalap yang kembali dari cedera dimentahkan, termasuk oleh Ducati. Nah Sobat Duta Balap, sampai juga kita di ujung video ini. Like video ini, share di media sosial kalian, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton.